Sahabat sehat Puspa Channel, hadir di studio Puspa hari ini adalah dokter spesialis yang apa yang dikerjakan itu sering tidak terlihat oleh kita. Kalau bahasa filmnya Invisible Hand. Tapi apa yang dikerjakan merupakan hal yang vital untuk pelayanan pasien, terutama pada saat-saat yang bisa dalam tanda kutip kritis, ya, bisa dilakukan di operasi, pada saat operasi atau pada saat-saat lain. Hadir di studio Puspa Channel dokter spesialis anestesi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Bisa langsung memperkenalkan diri, dokter? Terima kasih Pak Arman. Nama saya Rudi Iskandar, saya spesialis anestesi di RSMA. RSUD-MA. RSUD-MA. Yeah. Jadi bisa sahabat sehat kenali, dokter Dadang ini adalah dokter spesialis anestesi asli Sumeneb. Sehari-hari base-nya dia bekerja di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Dokter Dadang, saya sapa gitu ya? Ya, siap. Itu sebenarnya nama kecil dulu, dokter Dadang. Nama kecil, iya. Terkait dari kegiatan anestesi, ya, bisa diceritakan sebenarnya anestesi itu apa? Soalnya dalam tanda kutip masyarakat itu lebih mengenal atau lebih familiar kalau anestesi itu obat bius. Kira-kira apa sih anestesi itu, dokter? Ya, mungkin terkenalkan obat bius ya. Tapi saya harap kehadiran saya di sini bukan untuk membius pemirsa sekalian gitu kan. Sebenarnya anestesi itu domainnya itu awalnya itu dibentuk adalah untuk membantu pembedahan. Membantu pembedahan. Nah, jadi awalnya kita itu gabung sama bedah awalnya. Menjadi satu dengan bedah. Terus pada tahun 1969 pecah. Berdiri sendiri. Anestesi sendiri. Nah, akhirnya kita fokus untuk membantu bedah. Nah, pada saat pembiusan itu kan pasien sadar, pasien baik, jalan baik, sadar. Kita dalam buat tidak sadar. Kondisi kesadarannya masih 100%. 100%. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi kita bikin pasien itu gawat. Jadi pasien itu nafasnya kita hentikan. Terus kita pegang nafasnya. Habis itu kita pasangkan alat segala macam untuk kelancaran pelaksanaan operasi. Nah, dari situ awalnya kan terkenalnya di biusnya. Tapi dari itu berjalan kemudian akhirnya kita, ternyata dokter anestesi itu setiap hari selalu memegang kegawatan ya. Karena pasien yang normal dibuat gawat terus dibangunkan lagi. Iya, dibangunkan lagi gitu setelah selesai gitu kan. Jadi kita dianggap expert di bidang kegawatan. Terus habis itu setelah pos operasi kan efek bius itu banyak. Efek biusnya banyak. Bisa diceritakan apa saja efeknya, dokter? Ya, salah satunya itu bisa menurunkan tensi gitu kan. Menurunkan nafasnya sampai menghilang sampai nafas. Makanya kita setelah operasi pun kita observasi di ruang pemantauan observasi RR. Awalnya namanya PACU, Post Anesthesia Care Unit. Nah, dari situ ternyata berkembang, akhirnya kita masuk ke ICU. Jadi kenapa kita masuk ke ICU? Karena pengawasan di situ dianggap bagus gitu dan itu diadopsi sebagai di ICU. Nah, di situ kita ada ventilator. Sama juga di OK kita punya ventilator. Jadi ketika diceritakan, dokter, ventilator itu apa? Ventilator itu adalah mesin untuk membantu nafasnya orang-orang yang sudah tidak kuat nafas. Itu berbeda kalau yang di OK. Kalau di OK memang orang normal kita buat tidak bernafas, lalu kita bantu nafasnya. Tapi kalau misalnya di ICU, orang yang tidak kuat nafas karena sesek, asma atau karena problem pernafasan yang lain, kita bantu nafasnya dengan menggunakan ventilator. Karena nafas itu adalah hal yang paling cepat membuat orang bisa meninggal. 3 menit kita tidak nafas, orang itu akan meninggal. Selesai. Ya, jadi kita bantu dulu gitu kan. Sambil kita mencoba cari tahu yang lainnya gimana kita istilahnya kita perbaikin.
ICU tadi disebut. Yang jelas ketika orang sebut itu ICU, pasti orang yang dalam tanda kutip tinggal tunggu tik 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 selesai. Ya. Pengalaman ketika menangani pasien-pasien yang demikian, dokter, kira-kira apa sih passionnya atau apa sih yang dirasakan oleh dokter? Jadi dokter anestesi itu dibutuhkan pada saat kedaruratan tentunya. Jadi pada saat pasien tidak bisa bernafas, mau tidak mau dia harus enak-enaknya tidur, dia harus datang ke rumah sakit untuk membantu pasien gitu kan. Itu akan sangat kita bisa nilai begitu pasien itu sudah sembuh. Rasanya tuh Ada kepuasan tersendiri gitu, bahkan lebih daripada apa yang kita punya gitu kan, kepuasannya. Oh, ternyata meskipun even kadang orang itu tidak tahu bahwa kita yang melakukan itu gitu, karena pada saat di ICU kan kadang pasien masih belum sadar segala macam. Nanti kalau sudah sadar kita mereka akan kembali ke ruangan asal. Iya, ke ruangan asal. Jadi lebih dan yang ditemui bukan dokter lagi. Iya, bukan dokter anestesi lagi gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kita biasanya ditelepon tengah malam, bahkan tidur setiap setengah jam kita ditelepon, ada pasien seperti ini, ya itu sudah bagian dari profesi kita. Bagian dari dinamika kerja. Iya. Dan anestesi itu juga kan sebenarnya dari bahasa Yunani yang isinya tidak, dan aesthesia atau rasa atau sakit gitu kan. Jadi kita dianggap orang yang paling bisa untuk membuat orang tidak sakit gitu kan. Membikin manipulasi terhadap sakit. Ya, membikin manipulasi terhadap sakit. Nah, akhirnya berkembang kemudian ilmunya itu berkembang ke pain management. Jadi bagaimana kalau orang diiris, dioperasi saja sudah tidak sakit gitu kan. Ya. Nah, itu yang akutnya. Akhirnya kita bergerak ke kroniknya. Iya. Makanya kita bisa melakukan intervensi pain juga di sini. Bisa ada nyeri lutut, nyeri sendi atau nyeri pinggang, kita bisa lakukan manajemen nyerinya. Terkait dengan manajemen nyeri, atau kalau orang awam bilang tidak merasakan apa-apa. Kira-kira apa sih mekanisme yang sehingga seorang itu tidak bisa atau dilakukan manipulasi untuk tidak merasakan apa-apa? Jadi kalau berdasarkan konsensus itu, nyeri itu adalah suatu pengalaman ya. Jadi subjektif sekali. Jadi tidak masing-masing orang berbeda. Karena berdasarkan pengalaman. Kita kasih contoh, misalnya ada orang yang biasa ngarit, terus tangannya kena arit, ya. Paling respon dia adalah dia bebat, paling dikasih obat seadanya, sudah selesai. Tidak akan heboh dan sebagainya. Seperti kita. Iya, beda kalau misalnya kita orang kantoran atau yang biasa duduk di itu, terus kita kena iris, wah bisa langsung ke UGD itu, dan nyerinya bisa berhari-hari. Nah itu, subjektivitasnya itu bisa dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Misalnya rasa sakit itu sendiri. Iya, pengalaman masa lalu terhadap rasa sakit. Misalnya kita pernah merasakan sakit yang tidak tertangani dengan baik di sebelumnya, itu akan mengakibatkan bekas di ingatannya, sehingga begitu ada rasa sakit yang selanjutnya dia akan mengarah ke sana, gitu kan. Makanya dalam di manajemen nyeri pun kita biasanya tidak bisa dilakukan oleh anestesi sendiri. Kita bergabung dengan dokter jiwa, Pak Utomo kalau di sini ya, bisa dengan dokter Didi untuk rehab mediknya, kita bisa gabung sama itu nanti. Bahkan bisa dokter neuro, bisa. Jadi semuanya bisa untuk kebaikan pasien, kita bisa tinjau dari segi ilmu kita masing-masing. Kira-kira berkolaborasi. Ya, berkolaborasi itu akan lebih baik. Saya pikir itu. Tapi sebenarnya itu sakit nggak? Orang yang sudah dihilangkan rasa nyerinya itu tetap sakit nggak? Jadi ada banyak cara untuk menghilangkan rasa sakit itu. Yang pertama, kita bisa menggunakan obat-obatan. Tapi kalau obat-obatan itu biasanya sudah dilakukan oleh first medical yang di depan, seperti dokter umum, seperti dokter yang lain sudah melakukan dengan medical. Terus yang kedua, yang kita lakukan itu kan rasa sakit itu timbul akibat rangsangan dari awal yang rasa sakit itu, ya kita bisa ngeblok. Nah disitulah kita lakukan blok supaya sakit itu tidak menjalar ke atas, tidak memberitahu ke otak bahwa itu sakit. Bahkan yang ekstrim sampai sekarang itu dengan cara dimatikan sarafnya. Saraf yang bilang ini sakit. Saraf yang nyeri itu kita matikan, sehingga dia tidak menghantarkan
respon ke otak. Nah, setelah mati kan kita tahu kalau saraf itu tumbuhnya saraf nyerinya lah ya, saraf sensorik. Kan ada saraf sensorik, ada saraf motorik, bukan Iya. motoriknya. Kalau motoriknya nggak bisa jalan. Kalau saraf sensoriknya kita matikan, Tidak paling ada sinyal yang ya, lari ke otak sehingga dia bilang sakit. tidak sakit. Ya, artinya seperti itu. Sebenarnya tetap ada luka, dan kalau misalkan blok itu selesai akan sakit. Kalau dari blok kita tergantung dari caranya tiap-tiap pasiennya. Per pasien itu kalau misalnya kalau nyerinya akut itu onsetnya maksimal itu sampai 3 bulan kan. Jadi kita kayak operasi gitu kan. Yang penting kita sebelum orang itu merasakan sakit, kita blok aja semua rasa sakitnya. Oke. Biar tidak naik ke atas tuh Dimanipulasi sakit otak. semua. Iya, dimanipulasi mulai dari yang pinggir, mulai yang jalur yang ke atas, mulai sampai di otak kita kasih blok-blok semua. Jadi tidak merasakan sakit. Nah, itu bertahan biasanya 8 sampai 12 jam. Kalau misalnya kita sudah bisa bertahan bagus di 8 di 12 jam, berikutnya dia tidak akan sakit. Bisa di manajemen lebih gampang lagi. Lebih gampang di manajemen. Berbeda dengan pasien yang kronik. Kalau kronik itu sudah tahunan, di mana di nyeri sendiri itu ada yang namanya teori gerbang. Jadi istilahnya rasa nyeri itu akan pelan-pelan membuka gerbang untuk menuju ke otak. Oke. Teori gerbang gitu. Jadi semakin misalnya awalnya nyeri itu dikit dianggap biasa, tapi begitu sudah gerbangnya sudah kebuka, nyeri yang sedikit itu akan menjadi nyeri yang hebat. Karena kronis tadi. Karena kronis itu. Makanya itu pada bukan pasien lebay kronis tapi itu berbeda. ya. Bukan lebay, tapi memang itu kenyataannya. Makanya subjektif banget untuk nyeri itu. Dan di nyeri kita tidak pernah kita ada cara mengukur sendiri dengan menggunakan VAS atau visual analysis score gitu ya. atau skala nyeri. Gimana kita lihat subjektifnya, kita lihat objektifnya, kita lihat. Jadi subjektifnya pasien yang mengatakan bahwa skala nyeri saya di sini, tapi kira-kira kita lihat dengan di sini biasanya kalau di 9, oh dia berarti nyerinya sampai keluar air mata, sampai nangis. Oh kalau nggak cocok, oh berarti kita bisa geser sedikit lagi. gitu kan. Artinya subjektivitasnya itu ada. Ya. Gitu. Terkait dengan nyeri dokter, ini yang menarik. Kita sering kalau kita nyeri di rumah gitu, yang paling gampang kita kompres. Kompres hangat atau kompres dingin. Kira-kira bagaimana sih aplikasinya? Kapan kita harus kompres panas? Kapan kita harus kompres dingin ketika kita mengalami nyeri, dokter? Iya, jadi tergantung ya. Kalau misalnya nyerinya itu akut, ya. Kalau nyerinya itu akut, artinya dia baru ada nyeri itu sebenarnya respon normal ya, respon normal tubuh di mana dia mau membentengi tubuh itu dengan memanggil reseptor-reseptor untuk memperbaiki keadaan tubuh yang cedera. Misalnya pada saat kita terbentur, waktu bengkak itu nyeri sekali. Ya. Tapi waktu bengkak ya kita harus kompres dingin. Kompres dingin. Jangan panas. Bengkak, karena begitu dingin. Dikasih orang karena waktu bengkak pembuluh darahnya vasodilatasi ya, kita kasih kompres hangat menyebabkan vasodilatasi, dia akan semakin bengkak. Oke. Jadi waktu awal itu harus kompres dingin dulu. Nanti setelah bagus tapi masih tetap nyeri baru kita kompres hangat. Kompres hangat. Jangan panas. Iya, jangan panas. Kalau panas nimbulkan nyeri lagi berarti. Iya. Jadi untuk ngedapat dingin itu bervariasi kan ya dokter. Misalkan kita dingin ada yang es, ada yang apa gitu kan, bisa disesuaikan dengan nyerinya sendiri mungkin. Iya, kita sesuaikan dengan nyerinya sendiri. Kayak misalnya yang paling gampang misalnya keselio. Keselio kan yang pasti ya sudah kita istirahatkan, terus kita kasih ice, terus habis itu kita elevasikan supaya dia pembuluh darahnya darahnya lebih banyak mengumpul ke bawah, jadi tidak bengkak gitu loh. Setelah tidak bengkak, biarkan sel-sel kita bekerja untuk pemulihan dengan lebih cepat gitu. Dokter, terkait tadi ketika pasien belum bisa atau kesadarannya masih belum, maka dokter yang merawat. Kemudian ketika kesadarannya sudah, pasien-pasien itu ada di ruangan. Ada tidak pengalaman dokter, pasien-pasien yang sudah di ruangan kemudian menyampaikan, dokter terima kasih atas apa yang dikerjakan selama ini, atau dari pihak keluarga dokter?
Kalau saya tidak berpikir ke arah sana ya, coba saya berpikirnya itu bagaimana saya bisa menolong orang dengan baik. Oke. Perkara orang mau seperti apa itu kan sudah tidak bisa di luar kontrol saya. Yang penting saya sudah melaksanakan tugas membantu sesama dengan baik gitu. Oke. Terkait dengan ICU, dokter, kira-kira pengalaman paling heboh ya. ICU RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar ini kan ada sekitar 11 tempat tidur. Iya. Pernah enggak itu terisi penuh, dokter? Kalau dulu waktu saya masih belum pegang itu mungkin sering penuh ya, karena memang yang memang tidak memerlukan ICU masuk ke ICU. Nanti waktu ini kita saring betul yang masuk yang memang Yang perlu memang ICU. butuh kebutuhan untuk di ICU. baru Jadi boleh tidak di ICU. terlalu lah, paling enggak kalau dari 11 itu paling terisi 6, 7 gitu kan. Tapi ketika ada pasien yang gawat, selalu ada tempat. Misalnya begitu ada pasien, misalnya pasien mau operasi, mau melahirkan terus kejang, eklamsi. Preeklamsi. Nah, di situ kan pasien tuh berbahaya tuh, kan tidak sadar, kejang dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kalau kita biarkan bisa menimbulkan kematian pada ibu. Akhirnya kita taruh observasi di ICU. Jadi kalau pasien gawat kita harus adakan slot di ICU. Oke. Ada komitmen harus ada ICU. Ada slot di ICU. Ya. Jadi ini perlu sahabat sehat ketahui, Dokter Dadang ini adalah penanggung jawab ICU RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Jadi kebijakannya sekarang jangan khawatir ketika ke RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar dalam kondisi gawat, tapi bukan gawat dengan penilaian kita sendiri, itu pasti disediakan slot di ICU dan dilayani sepenuh hati oleh Dokter Dadang. Ya, itu yang kadang yang berbeda, kadang perspektif gawat itu di setiap orang kan berbeda. Kadang orang itu merasa gawat, tapi sebenarnya tidak gawat. Sebenarnya cemas. Kadang orang itu merasa itu tidak gawat, tapi bagi kita sangat gawat. Itu yang terjadi pada pasien, misalnya pada pasien kita sebut pasien luka bakar gitu kan. Pasien luka bakar, trauma inhalasi sampai ke wajah. Nah, ini contoh aja kan. Jadi kalau karena wajah itu sangat bikin image kita kayak apa? Karena kita ketika lihat cermin, wah wajah saya kayak gini. Jadi cemas itu timbul sehingga kita ngerasa itu gawat. Mungkin itu gambarannya, dokter. Iya, jadi seperti ini. Misalnya pada pasien trauma inhalasi ya. Jadi pada awalnya dia itu hanya baik-baik saja. Nah, itu yang menganggap orang baik-baik saja. Tapi kita berpikir, begitu ada jaringan yang terkena trauma, apalagi waktu itu adalah trauma panas gitu kan, kira-kira apa yang terjadi? Yang paling mungkin, yang paling cepat adalah bengkak. Nah, proses bengkak. Bayangkan kalau bengkaknya itu ada di jalan nafas. Jalan nafas cuma segini, tambah lebih bengkak, lebih kecil lagi, akhirnya malah bisa tertutup. Nah, dan 3 menit tadi tidak bernafas. Kalau sudah tertutup 3 menit tidak bisa bernafas. Titik. Iya, selesai. Titik. Nah, itu kadang yang persepsi kita. Jadi kita harus menjelaskan pada orang, oh, enggak kok dia baik-baik saja. Padahal proses pembengkakan itu terjadi 6 sampai 8 jam misalnya kan. Jadi dia akan bengkak pelan-pelan. Jadi ketika kita sudah mau kita mau tolong gitu kan, kadang ada perbedaan persepsi gitu kan. Enggak kok, enggak apa-apa, pasiennya sadar baik, makan enak gitu kan. Bukan itu masalahnya. Proses itu proses pembengkakan itu yang berjalan itu akan menimbulkan kita tidak bisa menolong dengan baik gitu kan. Setelahnya akan menimbulkan kegawatan yang tidak diprediksi sama orang itu gitu kan. Oke. Terkait itu berarti jangan sepelekan meskipun terlihat baik, badan segar, atau tadi yang sisi lainnya lagi karena wajah kita kena luka bakar bahkan hampir semuanya malah cemas. Gitu. Iya. Dokter, terkait dengan pelayanan anestesi itu, ada enggak pengalaman yang terutama di ruang operasi, yang menurut dokter ketika melayani di rumah sakit kita itu menarik? Kalau di operasi itu lebih cenderung ke arah itu ya, ke arah kita misalnya kalau operasi biasanya kita butuh darah kan. Mungkin pasiennya eksklamsi ya, preeklamsi atau eksklamsi? Enggak, pasien kemarin itu ada pasien dengan kecelakaan, terus dia itu dengan patah di tulang selangka. Beberapa bagian.
tulang selangka dipatah. Dia kan ngendon di situ darah banyak. Jadi kita naik waktu itu tanpa darah dengan HB2. HB2 tanpa darah. Soalnya kalau nggak diperbaikin, dia tetap akan bocor terus kan. Ya. Meskipun ada darah percuma. Nah, kita hanya bisa mengganti itu dengan cairan. Bayangkan dengan cairan saja tanpa darah. Harusnya sudah darah. Begitu kita cari darah, susahnya setengah mati. Apalagi orang sini cenderung agak susah ya untuk mendonorkan darah daripada di tempat lain mungkin ya. Karena saya tidak tahu, mungkin karena saya juga orang sini gitu kan. Mungkin kultur. Ya. Jadi begitu kita suruh minta ke PMI nggak ada darah sama sekali. Oh, ada dok gitu kan. Tapi darahnya ini, ya sudah adanya. Yang penting pasiennya hidup dulu. Perkara ada reaksi apa segala macam, kita belakangan, gitu kan. Kita urus belakangan. Yang penting darahnya ada buat bawa oksigen dulu, gitu kan. Darah itu fungsinya untuk bawa oksigen. Untuk makanan bagi sel-selnya dulu, gitu kan. Ya memang agak bahkan ya stresnya tinggi, bahkan sampai deg-degan kita juga deg-degan. Yang nolong juga deg-degan. Loh, bukan cuma itu, bahkan dokter bedahnya juga deg-degan. Ini udah ada darah, ini darahan ngucur terus gitu kan. Akhirnya ya kayak gitu. Memang kalau dari saya tuh bagaimanapun upayanya semaksimal apapun kita harus tetap didampingi oleh fasilitas yang baik. Dalam arti darah itu ada tersedia. Jadi kita tidak susah kalau kita mencari darah. Kalaupun memang betul-betul sito gitu kan. Okay. Bahkan waktu itu saya masih ingat. Saya di rumah sakit ini saya telepon per ruangan, saya cari ada yang punya darah yang belum dimasukkan nggak kan? Kalau di ruangan pasti pasiennya belum gawat toh. Jadi bisa nyari lagi gitu kan. Yeah. Saya telepon per ruangan itu, ada yang perlu dimasukkan, ada yang punya darah nggak? Darahnya golongan apa dok? Sembarang, yang penting ada darah gitu kan. Yang paling banyak apa itu yang tak masukkan gitu kan. Ternyata waktu itu di rumah sakit itu tidak ada sama sekali darah. Karena ya kembali lagi tadi mungkin dari kultur masyarakat kita seperti itu. Dokter, di penghujung acara podcast Puspa Channel ini ada tidak pesan yang mungkin dokter akan sampaikan terutama berkaitan dengan penanganan kegawat daruratan yang nantinya akan bertemu dokter juga? Jadi begini ya, kita ini tujuannya menolong, tapi harus disinkronkan dengan kemauan dari keluarga atau dari pasien juga. Yep. Kadang apa yang kita pikirkan tidak sejalan dengan pikiran pasien, makanya di situ kita mencoba meng-KIE sampai bolak-balik KIE, akhirnya mungkin melakukan edukasi yang baik sehingga mungkin lama baru bisa. Nah itu mungkin kita mulai wacanakan bagaimana caranya supaya kita punya masyarakat yang mempunyai pemahaman lebih baik gitu kan. Bagaimana ada program salah satu program-program ya, salah satu program tujuannya untuk mengedukasi masyarakat bahwa seperti ini. Nanti dengan adanya ini masyarakat bisa lebih gampang untuk kita edukasi ketika mendapatkan pelayanan di sini. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi salah satunya ini media ini sangat bagus sekali untuk dijadikan pembelajaran bagi masyarakat gitu kan. Jadi harapannya ke depannya sejalan dengan kita masyarakat. Jadi tujuan kita mau membantu, tapi ya intinya tetap sama yang dibantu sama keluarganya itu. Kadang ada beberapa yang menolak untuk dibantu, kadang yang memang sudah ikhlas gitu kan, kadang ya macam-macam lah gitu kan. Ya. Dokter, pertanyaan terakhir ini. Ya. Ketika dokter harus bekerja sama dengan seorang atau sejawat dokter bedah, ya. Ketika akan naik proses operasi itu pastinya kalau dari tadi mendengar penjelasan dokter ini adalah orang di belakang layar tapi yang dalam tanda kutip mengendalikan selama proses penanganan pasien. Ya. Kira-kira ketika mau operasi itu harus dengan persetujuan dokter. Oh ini aman operasi kemudian naik atau bagaimana dokter? Pasti seperti itu, karena memang kita harus mengevaluasi dulu. Kita jamin yang menjaga keselamatan pasien itu adalah di anestesi. Okay. Ya, jadi baik di ICU ataupun di OK ya, terutama di OK ya, karena di OK itu kita yang mendampingi pasien terus selama proses pembedahan. Jadi dokter bedah menyelesaikan tugasnya dengan pembedahannya,
Jadi dia fokus pada apa yang digarap. Misalnya ada pendarahan segala macam, kita jangan sampai ngedrop pasiennya, jangan sampai turun, kita yang melakukan manajemen seperti itu di situ. Jadi ada kolaborasi, dan biasanya juga kita seringnya kita ada komunikasi antara teman-teman dari bedah, teman-teman dari Obgyn sama ini. Misalnya ada pasien yang seperti ini, mereka sudah telepon duluan bahkan sebelum ada pasien itu datang ke sini. Bahkan misalnya ada pasien, oh Dokter Dadang, saya ada pasien gini-gini ini. Jadi kita sudah, oh kira-kira apa yang akan saya lakukan, kita sudah bisa terinci dari situ gitu kan. Okay. Biasanya kita, oh caranya begini, kita ngasih instruksi begini ke DUGD untuk menurunkan mortalitasnya. Ya, angka kematiannya. Supaya tidak tinggi gitu kan. Ya. Jadi komunikasi itu memang sangat kita kedepankan. Butuhkan, iya, kita butuhkan di situ. Dan ini sudah terjadi di sini. Ya. Sahabat sehat, ya sudah terasa kita dalam penghujung acara podcast Puspa RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Banyak nilai yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Satu, jangan sepelekan kesehatan. Meskipun terlihat baik, bisa jadi kekhawatiran terjadi dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, komunikasi itu sangat membantu untuk kesuksesan dari pelaksanaan perawatan yang akan kita jalani selanjutnya. Percayakan bahwa dokter yang sedang menangani pasien, terutama di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar ini, sudah menjalankan sesuai dengan protap dan kompetensi yang mereka miliki. Maju terus RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.